Kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis. Ya mungkin kalau bahasa Pak Ari tadi, beliau mengatakan bocor halus ini sesuatu yang menakutkan, dan memang nggak usah senipah. Merasa diijabah doa yang dia panjatkan itu bukan karena syariat yang betul yang dia lakukan. Ya. Atau kebalikannya, kalau nanti yang dia lakukan, tapi kebalikannya, wa ma idza mabtalahu faqaddaru ali rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Satu waktu ketika yang dia lakukan enggak direspon, kita berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, jangan sampai dia enggak terangkat ya Allah. Malah enggak terangkat beneran gitu loh. Kok kayaknya sudah jatuh bangun dengan ujian. Tapi Allah jadikan negeri ini negeri yang kuat. Kenapa? Karena memang semua penyebabnya adalah keagamaannya ulama-ulama terdahulu. Makanya bahasa Allah loh. Allah yang ngomong langsung. Allah ajak manusia berdialog. Alif Lam Mim. Cuma Allah yang tahu artinya. Sama tadi pendapat sudah merdeka nggak diuji, ya salah. Up and down loh negeri ini loh. Diuji 350 tahun oleh Belanda semua orang. Karena mereka menganggap bahwa terkadang ujian ini bukan lambang cinta, lambang murkanya Tuhan. Ujian ke ujian yang lain. Ya, bocor halusnya di mana, Ustaz? Ketika dia nggak paham ini ujian. Dia merasa betul dalam rangka dia menghindari kemungkaran atau mencegah kemungkaran, dia tetap korupsi. Dia tetap tidak sadar bahwa di pundaknya ada dua malaikat. Ketika dia melakukan pencurian dalam keadaan beriman, tidak. Wala yazni zani hinna zani wa huwa mu'min. Dan tidak ada orang yang berzina. Dia nggak tahu, kayak orang yang pengen umroh ke Baitullah, haji ke Baitullah, tapi nggak tahu siapa yang punya rumahnya. Akhirnya banyak penghalalan. Bukan disaksikan 735 hadis yang sahih. Satu rakaat 735 hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Udah berapa model takbir itu? 5. Nabinya? Mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir, sementara nggak boleh sholat tanpa takbir? Ini baru bicara takbir loh. Kita belum bicara ruku, sujud, turun dengkul dulu, apa tangan dulu, pun naik sebaliknya. Allah Karim. Kita anggap ini hal yang biasa. Cuma sekedar tangan doang, tat. Ini urusan sholat Isra Mi'raj Rasul. Urusan sholat Nabi Isra Mi'raj. Ketemu siapa? Allah. Di mana? Di langit. Di mana Allah? Ya di langit, bukan di mana-mana. Ini akidah kalau sudah begini. Karena Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Itu pun masih menganggap Tuhan di mana-mana. Padahal Allah yang mengatakan Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ini ada 3 alam yang dia lewati. Alam nasyud, alam malakut, alam lahud. Nasyud itu dari Masjidil Nabawi ke Masjidil Haram ke Palestina. Itu namanya alam nasyud, alam manusia tuh. Nah, dari Palestina langsung ke langit yang ke-7 itu alam malakut. Malaikat masih nyampe tuh ke sono. Nah, sampai ke Iliyin, dari 7 lapis langit itu ke Iliyin sampai Sidratul Muntaha itu alam alahud. Malaikat juga nggak berani ngajak ke sono. Kata Jibril, udah ente sendiri dan Muhammad dah gosong anak urusannya ini. Karena bukan alam dia. Iya, ini jauh loh, bukan main-main. Untuk apa? Urusan sholat. Nggak main-main. Kenapa? Karena ini perintah dan menjadi sebuah rukun dalam Islam ini yang kedua setelah syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah an tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal bait man istata ilaihi sabila, rukun Islam. Yang bukan main-main. Sehingga dikatakan al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus shalah. Kata Rasul, yang membedakan kita dengan orang kafir, musyrik, salat. Faman taraka faqad kafara. Yang ninggalinnya kafir ancamannya. Enggak main-main ya. Sampai dalam sebuah fatwa ulama itu
Kalau ada seorang wanita solehah menikah dengan laki-laki yang soleh, tapi laki-lakinya nggak mau sholat, diingetin tetap nggak mau sholat, itu zina hubungan mereka. Keras sekali masalah sholat itu. Bahkan kalau si ayah ini meninggal dalam kondisi nggak sholat, ya, waris tidak sampai. La yuwarisul kafir lil mu'min walal mu'min lil kafir. Hikmahnya apa? Suruh talkinkan orang yang mau mati ini supaya tetap Islam. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau dia nggak mau mengatakan la ilaha illallah di ujung hidupnya, kafir. Makanya orang boleh berbeda agama ketika hidup, tapi ketika dia meninggal talkinkan, orang tua saya non muslim, Tad. Bagaimana cara saya menghadapi mereka, Ustaz? Ya Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan dia sahabat yang transparan. Jadikan akhir hayatnya la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Orang kalau sampai bocor halus bahaya. Ternyata dia belum kenal Allah. Ini bocor yang paling utama nih. Cuma mengaku hamba Allah. Yang dia tahu ketika ditanya siapa itu Allah, dia tunjuk huruf Allah itu alif lam lam ha. Siapa Allah? Notat alif lam lam ha. Apa alif lam lam ha? Ya Allah, itu bahasa Arab. Mulai ada harokahnya itu zaman Utsmani kemari. Dulu zaman Abu Bakar, Umar itu belum ada harokah. Antum kalau ke Madinah, datang ke pintu 5, lihat itu ada museum Quran. Lihat Quran zaman Umar. Ustadz jago ngaji juga belum tentu bisa baca itu, karena hurufnya belum dirapihin. Utsman mulai dirapihin tuh, mulai diberikan harokah. Itu pun belum serapi sekarang gitu. Sehingga Ibnu Katsir menerjemahkan Allah alif lam lam ha itu zaman Nabi Ibrahim belum ada, apalagi zaman Nabi Nuh, karena itu bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Ditafsirkan dalam tafsir Bismillah pada tafsir Ibnu Katsir, Allah alif lam lam ha itu ilah wawalah, Allah. Seperti ababil membawa sijil, sinju wajillu, tanah yang dibakar. Allah ilah wawalah. Bukan huruf alif lam lam ha, lebih kepada maknanya ilah wawalah, ilah yang diibadahi dengan benar, wawalah tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Ini banyak manusia mengaku hamba Allah tapi tidak kenal Tuhannya siapa. Dia cuma sholat, dia nggak hafal nama Allah. Terus sholatnya ke siapa? Ke Allah katanya, Ustaz. Subhanallah. Lihatlah sahabat Mu'az bin Jabal yang diutus ke negeri Yaman, nggak diperintahkan sholat dulu orang-orang Yaman tersebut. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu harus datang ke negeri ahlul kitab, kata Nabi kepada Mu'az. Falyakun awwala mattaduhu syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kau dakwah itu syahadat. Jangan ngomong yang lain, jangan ngomong jenggot, cingkrang, apa sudah. Masalah nanti. Ngomong syahadat dulu. Biar mereka tahu kalau jenggot yang nyuruh itu Rasul, biar mereka tahu tuh yang begini yang nyuruh Allah, biar mereka tahu. Jangan ngomong masalah kerudung panjang pendek, masalah nanti. Mereka belum tahu siapa yang mengatakan itu. Ajarkan syahadat dulu. Ini teknik dakwah Rasul, supaya nggak bocor halus nanti, supaya dia tahu bahwa ada syariat. Yang pertama kau ajarkan syahadatu alla ilaha illallah. Mereka harus bersaksi la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan mereka harus tahu kalau mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ada rukunnya. La ilaha nafi illallah isbat. Rukunnya itu ada 2 rukun la ilaha illallah, nafi wal isbat. Nafi la ilah, penghapusan Tuhan, illallah, penetapan hanya Allah. Maka konsekuensi orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah tidak menerima ilah kecuali Allah. Tegas. Nanti kalau kesononya banyak orang yang minta kepada selain Allah, jelas bukan Islam. Ini bangganya kita jadi bangsa Indonesia. Kita punya Pancasila yang tegas mengatakan tadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa siapa? Allah. Agama lain nggak berani bilang Tuhannya Esa. Yang Esa cuma Allah.
Ini kalau dipraktekkan setiap hari kesaktian Pancasila tentang la ilaha illallah pada ketuhanan yang Maha Esa, agama lain geleng pala, kagak kebagian gua. Karena konsekuensi Tuhanan yang Maha Esa ya cuma Allah. Tujuannya apa? Tujuannya engkau bakal meminta setelah itu. Bukankah manusia butuh Allah? Sehingga mereka mengatakan Allahus Somad. Tapi kan Allahus Somad ayat kedua, ayat pertamanya apa? Kul huwallahu ahad. Esakan Allah baru minta. Sekarang kau tidak pernah mengesahkan Allah, kau minta sama Allah, ajib. Ini yang dikatakan istidraj. Tidak kenal Tuhan, minta sama Tuhan, berasa diijabah. Ini istidraj. Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fadzalikal istidraj, kata Rasul. Sehingga buat kamu yang sudah berilmu harus tahu, jika kamu melihat Allah memberikan sesuatu kepada seseorang yang kamu pengen cuma kamu nggak keturutan, dan yang dikasih tetap istiqomah di atas maksiatnya, dikatakan itu istidraj. Jangan bilang bener. Ya, makanya bukan masalah menang atau kalah, bukan itu permasalahannya. Itu dunia, kita curang juga bisa menang, ya. Kita jujur juga bisa kalah. Hidup kadang-kadang seperti itu. Cuma nggak usah khawatir, rezeki nggak ketuker. Allah telah jamin. Apalagi kalau kita sudah kenal Allah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Bagaimana kau tahu Allah baik? Nama Allah At-Thayyib. At-Thayyib nama Allah. Cuma karena kita nggak tahu nama Allah At-Thayyib, ya kita nggak tahu Allah baik. Banyak diantara kita membuat sesuatu yang haram, menghayalkan yang halal. Nggak bisa. Hukumnya sudah baku. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Kamu pengen yang baik di sisi Allah, tidak mungkin kau dapatkan kebaikan tanpa kebaikan yang kau lakukan. Ya. Wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah ajmilu fit talab. Sesungguhnya yang baik-baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah, dan semua yang baik yang kalian inginkan yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa kalian mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mentaati Allah. Nggak mungkin. Makanya kalau sampai orang taat enggak, berbuat baik boro-boro, cuma dapat yang baik, itu istidraj. Ya jangan terkecoh. Ya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kayaknya kita yang salah nih, yang benar mereka, nggak boleh begitu. Antum sudah benar, cuma antum lagi diuji sama Allah. Sehingga orang Islam ya dengan ujian tahu ini lambang cintanya Allah. Ya karena sahabat Nabi itu banyakan yang miskin, bukan berarti dia nggak bisa jadi orang kaya. Allah uji dia dengan kemiskinan. Bahkan Nabi mengatakan, innal miskin habibi, miskin kekasihku. Bahkan Rasul pernah berdoa dengan doa yang beliau rutinkan. Orang sekarang takut tuh doa dibaca, ngaminin aja takut. Apa doanya? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa khsurni ma'jumratal masakin. Ayo aminin dah. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Oh yang balas. Wa amitni miskinan, wafatkan aku dalam keadaan miskin. Amin. Wangsurni ma'jumratal masakin, bangkitkan aku bersama orang miskin. Berat amat tuh doa, nggak ada yang lain gitu. Ya, karena kita nggak paham miskin yang dimaksud Rasul di sini apa? Laisa lahul istihaqa. Dia nggak punya sesuatu yang layak dia miliki. Kenapa? Dia sadar yang dia miliki semua titipan Allah. Hidup ini cuma titipan. Lucunya kita munyain. Dulu zaman kita nggak kerja, nganggur, kita merasa hidup ini berat. Aneh kalau udah kerja, Zat, tuh selesai dah ujian gitu lah. Pas kerja ujian baru lagi, betul. Ternyata berat juga ujian, Zat ya. Anda pikir udah kerja beres, malah banyak masalah, bos begini, temen begini, kerjaan begini. Aduh, mungkin nanti belum berkeluarga kali, punya penghasilan tapi jones, jomblo ngenes gitu ya.
iseng jadinya udah nikah. Iya kali Ustaz, anak harus nikah nih. Kalau udah nikah selesai kali urusan hidup ini Ustaz. Udah nikah, Masya Allah tambah bengong. Ngapa bengong bro? Anak pikir partner hidup nyata hakim dalam hidup Ustaz. Masya Allah. Ujian baru lagi Ustaz, ya Allah, ya Allah. Oh mungkin belum punya anak kali, iseng. Yang dilihat dia lagi 4L, lo lagi. Udah punya anak, kirain selesai ujian. Ya Allah Tat, pengen pecah, pengen dimasukin perut lagi nih anak betul-betulnya. Dan memang hidup ini ujian. Makanya kata Nabi apa? Wa ma li jurhim bimaitin ilam la afwan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam syair beliau, wa ma li jurhim bimaitin ilam. Wa ma li jurhim bimaitin ilam. Hidup ini ujian, ya. Orang kalau dicubit masih sakit kata Ibnu Qayyim, masih diuji. Ya, jadi antum kalau bangun tidur pengen ngetes antum masih diuji apa enggak, ya habis baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Bukan sih menjadi ibadah, cuma coba sekali-kali cubit gitu lah. Kalau masih sakit, ya. Ini berarti hari ini antum masih diuji. Cuma mukadimahnya alhamdulillah, puji Allah dulu. Supaya enggak berat hidup. Nah, kalau antum cubit udah enggak sakit, cubit bagian lain enggak sakit, ini baal, antum broadcast dan minta maaf dah. Ini nggak lama lagi biasa kalau begini, udah baal soalnya. Karena wajar manusia nih harus masih sakit. Kalau udah baal, waduh hati-hati. Ya Allah uji manusia. Hidup perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Tapi kalau basically-nya memang kenal Allah dengan benar, dia akan husnuzon. Apalagi dia tahu Allah sudah kasih bocoran dalam Quran apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Cuma mau bilang apa? Kita nggak kenal Allah. Kita bersuuzon sama Allah. Allah sudah bilang, tuh, wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum, tuh, ardakum fa asbatum minal khasirin. Tuh. Itu prasangka burukmu sama Allah. Wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum. Kamu berprasangka buruk sama Rabb kamu.